Kalau Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, melainkan untuk menggenapinya," kenapa Paulus terdengar seperti membatalkan Taurat? Apakah benar kekristenan itu akhirnya mengikuti Paulus, bukan Yesus? Di video ini kita jawab dengan cara yang paling fair. Kita lihat 3 sumber: perkataan Yesus, tulisan Paulus, dan keputusan para rasul di Kisah Para Rasul pasal 15. Sebelum mulai, satu hal yang perlu kita perhatikan. Kita tidak menyerang orang non-Kristen dan tidak mengejek pertanyaan mereka. Kita menjawab klaimnya, karena ini pertanyaan serius. Kalau Anda non-Kristen, silakan cek apakah penjelasan Kristen ini konsisten. Kalau Anda Kristen, jangan gunakan ini untuk sombong. Gunakan untuk mengerti iman. Yuk, kita masuk ke dalam definisi. Taurat itu apa? Masalah utamanya biasanya ada di sini. Orang mengira Taurat itu satu blok hukum yang sama. Padahal dalam kehidupan Israel, Taurat mencakup beberapa lapisan. Agar sederhana, kita pakai 3 kategori. 1. Hukum moral. Contohnya, larangan zina, keadilan, kasih, kekudusan. Kedua, hukum seremonial. Korban, imam, tata ibadah, hal-hal yang menunjuk ke penyucian. Dan 3, tanda identitas perjanjian. Misalnya, sunat, makanan, dan kalender hari-hari tertentu yang membedakan Israel dari bangsa-bangsa lain. Nah, ketika orang berkata Paulus membatalkan Taurat, kita harus tanya, bagian yang mana? Sekarang, kita baca perkataan Yesus di dalam kitab Injil. Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Kata kuncinya, menggenapi. Menggenapi bukan berarti membuang. Menggenapi berarti membawa kepada tujuan akhirnya. Seperti janji yang menjadi nyata, seperti bayangan yang bertemu dengan bentuk aslinya. Lalu, kita lihat tulisan Paulus di dalam Galatia 3. Paulus menjelaskan fungsi Taurat seperti penuntun yang membawa kita kepada Kristus. Artinya, Taurat bukan musuh, bukan sampah. Taurat itu punya peran dalam rencana Allah, menunjukkan dosa, membatasi kejahatan, dan menyiapkan kita untuk kedatangan Mesias. Tapi Paulus menolak satu hal, menjadikan Taurat, terutama tanda identitas seperti sunat, sebagai syarat keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Sekarang yang sering diabaikan dalam polemik, Kisah Para Rasul pasal 15. Di sini, gereja mula-mula punya konflik besar. Apakah orang non-Yahudi harus disunat dan memikul seluruh identitas Taurat untuk diselamatkan? Dan ini penting, yang memutuskan bukan Paulus sendirian. Yang memutuskan adalah para rasul dan para penatua dalam konsili. Jadi kalau seseorang bilang Paulus bikin agama baru, dia harus menjelaskan kenapa keputusan ini bersifat kolektif apostolik. Berikut ini kita akan memberikan 3 kunci jawaban dari gereja apostolik. Kunci pertama, Kristus menggenapi Taurat. Banyak bagian Taurat, korban, imam, bait Allah, darah penyucian, itu bukan tujuan akhir. Itu menunjuk ke penyucian yang sempurna. Dalam iman Kristen, penyucian itu digenapi dalam Kristus. Jadi, bukan dibatalkan karena salah, tetapi digenapi karena tujuannya tercapai. Kunci kedua, Paulus tidak berkata hidup semaumu.
Paulus melawan ide bahwa keselamatan itu didapat dengan mengadopsi identitas Yahudi, seakan-akan tanpa sunat, kamu belum cukup untuk diselamatkan. Bagi Paulus, keselamatan adalah karunia Allah dalam Kristus, diterima dengan iman. Tapi iman ini bukan iman kosong. Paulus sendiri berkata, kita tidak boleh bertekun dalam dosa. Kalau ada yang memakai Paulus untuk membenarkan dosa, itu bukan Paulus. Itu distorsi. Kunci ketiga, Kisah Para Rasul 15 menunjukkan cara gereja bekerja. Ketika masuk konteks baru, yaitu bangsa-bangsa non-Yahudi, para rasul tidak memaksakan semua tanda identitas Israel sebagai syarat. Mereka menjaga inti kekudusan, tapi tidak menjadikan ritual identitas sebagai pintu keselamatan. Itu bukan Paulus mengalahkan Yesus. Itu adalah gereja apostolik yang menerapkan Injil dengan bimbingan Roh Kudus. Selanjutnya, mari kita bongkar dua miskonsepsi yang paling sering terjadi. Berikut ini dua miskonsepsi yang paling sering dipakai oleh para polemikus dari agama lain. Miskonsepsi pertama, kalau tidak wajib Taurat, berarti bebas dosa. Ini salah. Paulus tegas menolak. Roma 6 sangat jelas menyatakan anugerah bukan izin berdosa. Dalam iman apostolik, keselamatan itu penyembuhan, bukan tiket bebas aturan. Miskonsepsi kedua, Paulus melawan Yesus. Kalau Paulus melawan Yesus, gereja apostolik harus menolak Paulus. Tapi yang terjadi, Paulus diuji, berdialog, dan keputusan besar diambil bersama. Jadi, narasi Yesus versus Paulus itu biasanya lahir dari pembacaan yang dipotong-potong. Sobat Pintu Berkat, ringkasnya begini. Paulus tidak membatalkan Taurat. Kristus menggenapi Taurat, dan gereja apostolik menerapkannya bagi bangsa-bangsa lain tanpa menjadikan tanda identitas Israel sebagai syarat keselamatan. Itu bukan jalan keselamatan yang berbeda. Itu satu Injil yang sama dibaca dengan konteks yang benar. Kalau kamu ingin lanjut, episode berikutnya kita akan bahas klaim yang lebih panas. Yesus tidak mengaku Tuhan, Paulus yang mengangkat Yesus jadi Tuhan. Nah, silakan subscribe kalau kamu ingin seri ini dibahas rapi dan tidak emosian. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran.